Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delia Putra dengan NIM 08011182227008. Pada video kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Topiknya yaitu pernyataan kondisi dan bilangan. Program flowchart dan coding program untuk masalah berikut ini. Jadi di video kali ini akan dibahas hanya nomor satu saja dari 5 soal. Untuk nomor satu, soalnya itu dua buah bilangan bulat dimasukkan melalui piranti masukan. Buatlah solusi berupa program sederhana untuk melakukan operasi-operasi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan berikut. Yang pertama, jika kedua bilangan adalah nilai yang berbeda, bilangan yang lebih kecil dijumlahkan dengan angka 10, bilangan yang lebih besar dijumlahkan dengan 5, kemudian keduanya dijumlahkan dan hasilnya dicetak ke piranti keluaran. Selanjutnya, jika kedua bilangan adalah nilai yang sama, kedua bilangan dijumlahkan dan dibagi dengan angka 2, kemudian hasilnya dicetak ke piranti keluaran. Contoh inputnya yakni A itu 10, kemudian B itu 5, kita cek mana bilangan yang lebih besar, yakni 10, maka 10 ditambah dengan 5, kemudian bilangan yang lebih kecil, yakni B, itu 5 ditambah dengan 10, maka nilai A tadi 15 dan B juga 15, kemudian untuk mendapatkan outputnya, yaitu C, didapat dari nilai A ditambah B, yakni 15 ditambah 15 sama dengan 30. Nah, begitupun sebaliknya, kalau A-nya lebih kecil dan B-nya lebih besar, ya, akan dilakukan serangkaian algoritma yang sama ya sesuai dengan ketentuan soalnya di atas. Kemudian yang ketiga kemungkinannya yakni kalau A dan B itu sama, maka nilai A ditambah nilai B dibagi 2, yakni bilangan itu sendiri ya, 13. Nah, itulah untuk deskripsi programnya ya. Selanjutnya untuk alur program, untuk input itu user memasukkan dua buah bilangan, yakni bilangan satu dan bilangan 2. Kemudian diproses tadi ya, sama seperti ketentuan soal di atas. Proses jika bilangan satu tidak sama dengan bilangan 2, maka akan dicek mana bilangan yang lebih kecil dan bilangan yang lebih besar ya. Nah, kemudian jika bilangan satu sama dengan bilangan 2 dilakukan seperti ketentuan pada soal tadi, jumlahkan kedua bilangan, bagi hasil penjumlahan dengan 2 dan tampilkan hasil pembagian. Kemudian outputnya berupa hasil operasi. Untuk sudoku yakni begini, kemudian isi satu bilangan 2 hasil dengan tipe data integer, kemudian menerima masukan bilangan satu, menerima masukan bilangan 2. Jika bilangan satu tidak sama dengan bilangan 2, maka cek. Nah, bilangan satu tidak sama dengan bilangan 2 ini kan ada beberapa kemungkinan. Apakah bilangan satu itu kurang dari bilangan 2, ataukah bilangan satu itu lebih besar dari bilangan 2. Nah, di sini if else yang ini itu tugasnya untuk memasukkan mana bilangan yang lebih besar, mana bilangan yang lebih kecil. Bilangan yang lebih besar itu akan diisi ke dalam variabel lebih kecil, lebih besar, kemudian bilangan yang lebih kecil itu akan diisi ke bilangan yang lebih besar itu dimasukkan ke dalam variabel lebih besar, kemudian bilangan yang kecil itu dimasukkan ke dalam variabel yang lebih kecil. Iya. Nah, oke. Selanjutnya kalau selain dari ini bilangan satu tidak sama dengan bilangan 2, berarti kan bilangan satu sama dengan bilangan 2. Maka langsung saja ikuti seperti aturan soal tadi, bilangan satu ditambah bilangan 2, kemudian dibagi dengan 2. Kemudian end if ini untuk mengakhiri pernyataan kondisi, kemudian write cetak hasil ya. Kemudian end program terakhir. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Jadi start ya, dimulai, program dimulai, kemudian menerima masukan yakni berupa bilangan satu dan bilangan 2, kemudian dicek apakah bilangan satu itu tidak sama dengan bilangan 2. Jika iya, maka bilangan satu kurang dari bilangan 2. Jika tidak, maka proses hasil sama dengan bilangan satu ditambah bilangan 2 kemudian dibagi dengan 2. Dan seterusnya ya, sama seperti pseudocode tadi ya. Kemudian kedua percabangan ini akan menuju ke output hasil ini tadi, kemudian end.
Oke, ini untuk coding programnya kita langsung ke software CodeBlocks ya. Nah, untuk soal nomor satu seperti ini ya. Nah, include IOStream ya, ini berfungsi untuk menggunakan fungsi in dan out. Kemudian using namespace ini itu digunakan agar kita tidak perlu lagi menggunakan sintaks std untuk menggunakan fungsi in dan out. Nah, integer main ini sendiri itu adalah program atau fungsi utama yang akan dijalankan. Ya, sama seperti pseudocode tadi, kita menginisiasikan variabel jumlah peserta, sisa, dan jumlah bus itu dengan tipe data integer. Kemudian si out, ya kita kasih keterangan di program bahwa pengguna itu diminta untuk memasukkan jumlah oh ya maaf ya. Jadi ke sini ya, ini soal nomor satu. Jadi integer bilangan satu, bilangan dua dan hasil ya. Kemudian ya yang tadi itu kita pesan dengan tipe data integer, kemudian kita berikan keterangan si out, masukkan bilangan pertama, kemudian si in bilangan satu ya, menerima input bilangan satu, begitu juga dengan bilangan dua ya, kita kasih keterangan ke user atau pengguna ya, kita tampilkan ke layar untuk meminta agar user itu memasukkan bilangan kedua atau bilangan pertama. Nah, selanjutnya dicek tadi ya, if bilangan satu tidak sama dengan bilangan dua, maka dicek apakah bilangan satu kurang dari bilangan dua, ataukah ya bilangan satu itu lebih besar dari bilangan dua. Oke, sama seperti ini ya, yang ini lebih kecil ditambah sama dengan 10. Ini maksud dari sintaks ini, lebih kecil sama dengan lebih kecil ditambah 10. Artinya nilai lebih kecil tadi ya ditambah dengan 10 atau bertambah 10. Nah, kemudian else ya berarti kalau bilangan satu itu sama dengan bilangan dua, maka sesuai dengan ketentuan dari soal hasilnya itu sama dengan bilangan satu ditambah bilangan dua dibagi dengan dua. Kemudian cetak hasil operasi ya untuk memberikan keterangan angka yang dicetak ke layar supaya user tidak bingung. Oke, kita coba jalankan programnya. Ada tiga kemungkinan berarti ya. Yang pertama, bilangan satu kurang dari bilangan dua, kemudian bilangan satu lebih besar dari bilangan dua, dan bilangan satu sama dengan bilangan dua. Oke, nah di sini muncul keterangan ya, masukkan bilangan pertama, kita misalkan bilangan pertama ini 5, bilangan kedua 10. Oke, kita cek, nah hasil operasinya 30. Bilangan pertama lebih kecil, berarti 5 ditambah 10. Bilangan kedua tadi lebih besar, berarti cukup ditambah 5. Berarti bilangan pertama tadi nilainya sekarang menjadi 15, bilangan kedua itu nilainya sekarang menjadi 15. Sehingga ketika program menjumlahkan 15 ditambah 15 itu sama dengan 30. Oke ya, sesuai dengan di contoh pada soal tadi, input dan output. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, misalkan bilangan pertama itu 10 dan bilangan yang kedua itu 5, maka tetap sama ya, program memberikan hasil operasinya itu 30 ya. Program mengecek mana bilangan yang lebih besar, mana bilangan yang lebih kecil, kemudian ditambahkan sesuai dengan ketentuan di soal tadi. Oke, bagaimana kalau bilangannya sama? Misal di sini bilangan A itu 15 atau bilangan satu itu 15, kemudian bilangan 2 itu atau B itu sama juga ya 15. Oke, kita tunggu ya. Nah, 15 ya. Kemudian bilangan kedua itu 15. Kita cek. Nah, hasil operasinya 15. Artinya sama seperti rata-rata ya. 15 ditambah 15 kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya bilangan itu sendiri ya, 15 itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya.